Terima kasih telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya David Yusuf Edward Kurungan. Saya dari kelas 1 CTKJJ dengan NIM 2201358. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian dan pembahasan apapun itu tentang kesetimbangan. Pengertiannya, benda tegar yaitu benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Tentu saja gaya yang bekerja pada benda tersebut besarnya dalam batas kewajiban sehingga pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya. Dan perlu diingat bahwa benda itu sendiri tersusun dari partikel-partikel kecil. Benda tegar berada pada keseimbangan statis jika dalam kondisi mengalami keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Yang pertama, keseimbangan translasi terjadi ketika percepatan pergerakan benda 0 sehingga resultan gaya 0. Yang kedua, kesetimbangan rotasi terjadi jika besaran percepatan sudut benda adalah 0 sehingga resultan torsinya 0. Macam-macam dan contoh kesetimbangan benda tegar adalah yang pertama, kesetimbangan stabil. Seperti yang ada gambar di samping, kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Setelah gaya pengganggunya hilang, benda akan kembali pada keadaan semula. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan stabil itu adalah kursi malas. Yang kedua ada kesetimbangan labil, seperti yang ada di gambar juga di samping. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan labil adalah sebuah batang kayu yang dapat berdiri tegak. Dan yang ketiga, kesetimbangan inference atau netral. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukannya semula. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan netral adalah sebuah silinder yang diletakkan di antara datar. Dan syarat-syarat keseimbangan benda tegar. Dalam hukum 2 Newton kita belajar bahwa jika terdapat gaya total yang bekerja pada sebuah benda atau benda yang dianggap sebagai partikel tunggal, maka benda akan bergerak lurus di mana arah gerakannya benda arah gaya total. Kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membuat suatu benda diam, maka gaya total harus sama dengan 0. Gaya total jumlah semua gaya yang bekerja pada benda. Secara matematis bisa kita tulis seperti ini. Persamaan hukum 2 Newton. Rumusnya adalah di samping gambar saya. F sama dengan MA atau A sama dengan 0. Kita bisa menguraikan persamaan ini ke dalam komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan Fx sama dengan 0 adalah persamaan pertama, Fy sama dengan 0 persamaan kedua, dan Fz sama dengan 0 adalah persamaan ketiga. Dan bisa kita lihat gambar di samping, di situ ada keterangan gambar di mana F sama dengan gaya tarik, Fg sama dengan gaya gesek, G sama dengan percepatan gravitasi, W sama dengan berat, M sama dengan massa. Dan ada N sama dengan gaya normal, G sama dengan kecepatan gravitasi. Benda ini dikatakan berada dalam keadaan diam karena jumlah semua gaya yang bekerja padanya adalah min 0. Sekarang coba kita tinjau setiap gaya yang bekerja pada benda. Gaya yang bekerja pada komponen horizontal atau sumbu X adalah Fx sama dengan 0, F atau Fg sama dengan 0, dan F sama dengan Fg. Gaya tarik F dan gaya gesek Fg mempunyai besar yang sama. Arah kedua gaya ini berlawanan. Arah gaya tarik ke kanan dan menuju sumbu X positif atau bernilai positif,
Sebaliknya, arah gaya gesekan ke kiri atau menuju sumbu X negatif yang bernilai negatif. Karena besar kedua gaya yang sama atau ditandai dengan panjang panah dan arahnya berlawanan, maka jumlah kedua gaya ini sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada komponen vertikal sumbu Y adalah Fy sama dengan 0, N sampai W sama dengan 0, N sampai Mg sama dengan 0, N sama dengan Mg. Pada komponen vertikal atau sumbu Y terdapat gaya berat W dan gaya normal N. Arah gaya berat tegak lurus menuju posisi bumi atau menuju sumbu Y negatif atau bernilai negatif. Sedangkan arah gaya normal berlawanan dengan arah gaya barat atau menuju sumbu Y yang bernilai positif. Karena besar kedua gaya ini sama sedangkan arahnya berlawanan, maka kedua gaya saling menyiapkan. Benda pada contoh di atas berada dalam keadaan seimbang alias diam, karena gaya total atau jumlah semua gaya yang bekerja pada benda, baik sumbu horizontal maupun sumbu vertikal, sama dengan 0. Dan untuk syarat yang kedua, dalam dinamika rotasi kita belajar bahwa jika terdapat rotasi total yang bekerja pada sebuah benda atau benda dianggap sebagai benda tegar, maka benda akan melakukan gerak rotasi. Dengan demikian, agar benda tidak berotasi atau tidak bergerak, maka torsi total harus sama dengan 0. Torsi total sama dengan jumlah semua torsi yang bekerja pada benda. Secara matematis bisa ditulis sebagai berikut. Persamaan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, di mana R sama dengan IA sampai A sama dengan 0. Keterangannya di mana baca sigma sama dengan jumlah, A atau alfa percepatan sudut, dan T sama dengan torsi. Ketika suatu benda diam atau tidak berotasi, benda tidak punya percepatan sudut atau alfa. Karena percepatan sudut sama dengan 0, maka persamaan di atas berubah menjadi T sama dengan 0. Secara singkat, dua syarat di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan 0 atau keseimbangan, Fy sama dengan 0 atau translasi, 0 sama dengan keseimbangan rotasi. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai kesetimbangan fisika. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.